Halo, selamat sore semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Dewa Leo. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi masalah bagaimana agar kita bisa lolos wawancara kerja kapal pesiar. Hal ini sangat penting sekali bagi kalian jika ingin ikut wawancara kerja di kapal pesiar, ya. Kira-kira syarat apa sih atau bagaimana caranya agar kita bisa lolos kerja di kapal pesiar? Oke, jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Cara yang pertama adalah presentable. Ya, presentable. Presentable ini artinya bahwa kita harus bisa mempresentasikan diri kita dengan baik dan bisa mengimpresikan si pihak wawancara. Dan ini unsurnya sangat banyak sekali, ya. Ada hospitality, ada attitude, ada personality, ya, terus ada keramah tamahan dan sebagainya. Pastikan ketika kita datang ke wawancara kerja, kita harus mempresentasikan diri kita dengan baik, ya, dengan maksimal. Dari rambut kita, ya, dari baju kita, ikat pinggang, sepatu sampai celana yang kita pakai. Jadi pastikan bahwa ketika kita masuk ke wawancara kerja, itu pastikan kita ketok pintu dulu, terus kita jangan langsung duduk sebelum mereka mempersilahkan kita duduk. Ya, ini sangat penting karena mereka akan menilai segala sesuatu tentang diri kita, tentang personality, tentang keramah tamahan. Ya, jadi ketika kita sebelum dipersilakan duduk, kita jangan duduk dulu. Dan jika kita mau meminta duduk, kita minta izin apakah saya bisa minta duduk di tempat ini gitu. Ya, tujuannya biar mereka terkesan dengan baik. Oke, ini juga ada hubungannya dengan personality. Pastikan kita harus greeting, ya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Ini sangat penting sekali untuk mengimpresikan bahwa kita adalah insan atau individu yang punya keramah tamahan dan hospitality yang baik. Seperti itu, ya. Oke. Ibaratnya begini, ketika kita hendak membeli mobil, kita kan pasti membeli barang mobil yang mengkilap, ya, yang mulus, dalam kondisi yang bagus, dan mesin yang sangat sehat. Nah, itu sama halnya dengan ketika si pewawancara mau menerima kita atau menerima crew membernya, bahwa mereka juga ingin memilih crew member atau kandidat yang seperti mobil tadi. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa memposisikan diri kita seperti yang saya gambarkan pada produk mobil tersebut, ya. Tahu, ya, seperti apa poin saya, oke? Dan kemudian untuk cara yang kedua adalah motivation. Motivation atau motivasi, ya. Motivasi ini sangat penting sekali jika kita hendak bekerja di kapal pesiar. Karena si pewawancara pasti menanyakan motivasi kita. Biasa mereka akan menanyakan, what is your motivation to join cruise line? Jadi pertanyaan yang baik itu biasa selalu ada seperti itu. Terus jawaban kita adalah, saya mau bekerja di pelayaran karena saya mau belajar banyak hal di sana untuk bidang saya. Saya mau ngambil yang terbaik dan untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan saya tersebut. Dan di samping saya ingin membuat uang untuk mendukung keluarga saya, seperti itu, ya. Jadi jangan kasih alasan bahwa saya mau bekerja di pelayaran karena saya ingin membuat uang untuk mendukung keluarga saya. Jadi jangan sampaikan alasan seperti itu, karena kalau kita selalu memaparkan dengan uang, mereka akan berpikir bahwa oh, ini berarti tujuannya nyari uang. Itu kurang bagus karena uang tuh nggak ada habisnya. Karena berpikir masalah uang tuh nggak ada habisnya. Dan di mana-mana namanya orang bekerja kan pasti untuk mencari uang, ya. Jadi itu hal yang tradisional, jadi itu alasan tradisional. Jadi alasan tadi yang pertama tadi saya sebutkan seperti itu, oke? Dan kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah knowledgeable, ya. Oke, knowledgeable. Knowledgeable ini sudah saya singgung pada materi saya sebelumnya. Silakan tonton video saya di sini, persiapan wawancara kerja, oke? Nah, knowledgeable ini artinya bahwa kita harus memiliki pengetahuan untuk menghadapi wawancara kerja. Dan pengetahuan ini harus sebidang dengan bidang pekerjaan kita sebelumnya atau pada bidang yang akan kita terima pada posisi nanti ketika kita melamar pekerjaan tadi. Ya, pastikan bahwa ketika si pewawancara nanya pada kita berbagai pertanyaan atau berbagai materi-materi wawancara, kita harus bisa menjawab dengan pengetahuan kita di sini. Makanya kemarin saya bikin video untuk menyiapkan wawancara kerja, ya. Artinya bahwa kita harus mempelajari teori-teori atau materi-materi sehubungan dengan pengetahuan wawancara kerja.
ya seperti itu. Jadi jangan sampai kok ketika si pewawancara nanya pada kita atau ingin tahu tentang pengetahuan kita di bidang kita yang akan digeluti nanti, kita sampai tidak bisa menjawab. Pastikan harus kita bisa menjelaskan ya, harus bisa menjelaskan secara gamblang. Oke, itu sangat penting sekali. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah, nah yang keempat adalah be honest ya. Ya, harus jujur. Oke, be honest ini adalah merupakan hal yang kita harus lakukan untuk jujur ya. Bahwa be honest ini artinya kita harus jujur. Jadi ketika si pewawancara menanyakan sesuatu pada kita harus bisa menjawab dengan jujur, dengan gamblang dan dengan jelas. Jangan sekali-kali kita berbohong, karena apa? Ketika kita berbohong atau kita sedang berusaha berbohong, itu mereka akan tahu. Jadi mereka akan membaca dari gerak mata kita, jadi body language kita, mereka akan bisa memahami kita. Kadang-kadang kalau kita jujur aja nggak diterima, apalagi kita yang nggak jujur. Apa jadinya seperti itu ya. Jadi usahakan bahwa kita paparkan sedetail mungkin dengan dari hati kita, bahwa apa yang kita ucapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti itu ya. Oke. Dan kemudian yang kelima adalah English. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini sangat penting sekali dan hukumnya wajib untuk wawancara kerja di kapal pesiar. Karena ketika si pewawancara itu menanyakan kepada kita, itu mereka pakai bahasa Inggris. Bahkan ketika kita masuk ke ruangan untuk wawancara, mereka juga menyambut dengan bahasa Inggris. Jadi kita juga harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita dari si pewawancara itu semua menggunakan bahasa Inggris. Ketika kita bisa menjawab dengan bahasa Inggris sesuai dengan pertanyaannya, ya. Kalau memang kok si pewawancara menanyakan A, kita jawab dengan A. Mereka nanya B, kita jawab dengan B. Jadi jangan sampai nggak nyambung ya. Pastikan bahwa kita bisa mencerna dengan baik si pewawancara agar kita bisa terhubung dengan baik dalam komunikasi. Oke? Kemudian cara yang berikutnya adalah yang keenam adalah experience ya. Oke, pengalaman. Pengalaman ini tidak kalah pentingnya dengan kelima unsur ini. Jadi biasanya si pewawancara akan menanyakan, kamu pernah pengalaman di mana? Pernah pengalaman kerja apa? Atau mungkin pernah on job training di mana? Jadi sekalipun file kita sudah di situ, tapi mereka tetap menanyakan tentang itu. Jadi jelaskan pengalaman kerja atau on job training kita di mana. Itu tujuannya untuk memperkuat gagasan bahwa kita sebagai kandidat yang perlu diterima atau wajib diterima sebagai crew member. Seperti itu ya. Ini penting sekali, kita yakinkan bahwa kita punya pengalaman yang bagus, punya job training yang bisa menghandle pekerjaan nanti yang sebelum dengan pekerjaan ke depan, oke? Dan yang selanjutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah eye contact. Ya, natap mata, oke? Eye contact ini diartikan bahwa ketika kita wawancara kerja, mata kita harus menatap si pewawancara kerja. Artinya bahwa kita hormat, kita respect, dan juga kita menghargai si pewawancara. Jadi kita wawancara kerja, usahakan kita harus saling eye contact ya, seperti itu. Biar komunikasi bisa jalan dengan baik dan si pewawancara juga merasa diperhatikan, seperti itu. Jadi kita wawancara kerja, jangan seperti ini mata kita. Karena kita akan dianggap tidak sopan. Dan itu jika kita mata kita kemana-mana, kita akan dinilai bahwa kita tidak sopan, tidak menghargai, dan bahkan kita akan dianggap berbohong ya. Hindari hal seperti itu, oke? Kemudian cara yang berikutnya adalah yang ke-8 adalah question ya. Pertanyaan-pertanyaan. Oke, questions atau pertanyaan-pertanyaan ini biasanya akan diajukan oleh si pewawancara kepada kita pada akhir sesi wawancara. Jadi ketika wawancara mau selesai, mereka biasanya akan menanyakan any questions, apakah ada pertanyaan. Pastikan kita harus menanyakan sesuatu 2 atau 3 pertanyaan. Jangan terlalu banyak, 2 udah cukup, 3 udah cukup. Jadi tanyakan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan posisi kita nanti, atau dengan kapal pesiar. Tanyakan sesuatu yang masuk akal dan itu bisa menunjukkan bahwa kita serius di situ. Ini akan sangat dinilai ya, karena mereka akan menilai jika kita menanyakan sesuatu, artinya kita akan siap dengan pekerjaan nanti dan siap menghadapi wawancaranya dengan baik. Oke?
Dan kemudian yang terakhir adalah yang ke-9 adalah appreciation ya. Oke, appreciation ini artinya bahwa kita harus mengucapkan rasa terima kasih kita kepada si pewawancara atas waktu dan kesempatan wawancara yang telah diberikan. Karena tidak semua orang bisa dipanggil untuk wawancara kerja. Jadi ini untuk meningkatkan atau untuk menumbuhkan kesan positif kepada si pewawancara kepada kita, bahwa kita memberikan ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan wawancara kerjanya. Oke, ini sangat perlu dilakukan pada akhir wawancara tuh untuk menutup wawancara kerja, seperti itu ya. Oke, semoga paparan ini semua bisa bermanfaat buat kalian dan semoga ini bisa menjadi pertimbangan atau persiapan sebelum kalian wawancara kerja atau ketika mau melakukan wawancara kerja. Oke, pada akhirnya terima kasih sekali telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena dengan subscribe kalian akan mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, jangan lupa nantikan video-video saya berikutnya. Oke.